Apa yang dituduh bahawasanya golongan yang nak sunnah ni maki mazhab, maki Imam Syafi'i, kata orang yang baca Yasin masuk neraka. Tuan-tuan, hanya saudara-saudara hanya boleh dengar daripada mulut ustaz-ustaz yang tuduh itu. Mustahil untuk saudara mendengar daripada kami, kerana kami tidak pernah mengucapkannya. Kami hanya beritahu dalam sunnah Nabi, Nabi baca apa? Surah Kahfi. That's all. Kami bagi tahu tidak ada riwayat yang sahih Nabi baca Yasin malam Jumaat. Itu saja. Dia kata siapa baca Yasin masuk neraka. Dia kata anak kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia maki aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Dia pukul aku, dia menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Berbicara provokasi itu dilakukan oleh para provokator di Malaysia, tepatnya di negeri Perlis, Malaysia ya. Saya dulu pernah nyampe di Perlis nih, tahun masih muda banget ya, tahun 76, masih anak-anak lah. Saya sudah ada di Perlis itu, pernah di Perlis. Nah, siapa namanya, Profesor Dr. Mazza, beliau adalah mufti Perlis, yang ternyata juga tidak lepas dari sasaran fitnah dan provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti manhaj itu tadi. Mereka adalah aswaja-aswaja di Malaysia ya, di Malaysia, terutama dari Kelantan, kalau tidak salah dari Kelantan itu, sampai menebar fitnah sedemikian rupa. Dulu kita lihat Malaysia itu adem-adem saja. Setelah banyak imigran dari Indonesia ini diundang ke Malaysia itu menyampaikan ceramah-ceramah, Malaysia itu sekarang akhirnya terprovokasi. Padahal damai-damai saja di sana. Nah, aswaja Malaysia ini anak-anak mudanya di Kelantan, tapi ketika bukan di Perlis, orang-orang Perlis itu damai-damai saja ya. Perlis ini kalau di Indonesia mungkin bisa dikatakan Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat atau Jawa Timur tuh. Itu satu Perlis, satu wilayah Perlis itu mereka sangat mengagung-agungkan manhaj salaf tadi itu. Tentu di situ banyak tokoh-tokoh, bahkan salah satu rektor jabatan kuasa perguruan tinggi di Perlis ini, yaitu Universitas Agama Islam, Universitas Islam Perlis. Beliau adalah seorang ulama yang juga dituduh Wahabi gitu. Keilmuannya sangat luar biasa. Beliau juga bersama Salman Ali, ustadz yang sekarang masih sering datang, sering pergi Malaysia, Qatar ya. Beliau namanya Salman Ali ya, yang pernah debat dengan salah satu tokoh mazhab Naqsabandi dalam bidang thariqah itu. Dulu saya mengikuti sampai selesai itu perdebatan beliau dengan tokoh Naqsabandi ya. Nah, itu. Jadi ini Dr. Mazza, Profesor Mazza ini dan seluruh kelompok-kelompok manhaj salaf di Perlis difitnah sedemikian rupa oleh mereka itu. Difitnah sedemikian rupa. Ya tujuannya sudah tahulah.
Aswaja di kota Kelantan menginginkan paham salaf ini yang dituduh Wahabi ini tidak mempengaruhi daerah negeri Kelantan ya, negeri Kelantan. Tetapi orang-orang di Kelantan mengundang beliau gitu. Nah, di Kelantan itu kalau tidak salah juga di Kota Baru ya, Kota Baru Kelantan. Dulu saya itu pernah punya pacar di Kelantan ya. Itu dulu, cerita dulu masih muda. Di Perlis itu, kalau kita cermati, adalah daerah basis ulama bermanhaj salaf. Perguruan tingginya pun bermanhaj salaf. Wah, luar biasa ya, paling berhasil di situ tuh. Dan kekuasaan di situ adalah di bawah naungan kesultanan. Memang Anwar Ibrahim Perdana Menterinya itu lebih baik dari yang dulu. Karena Anwar Ibrahim ini pro-Islam, Perdana Menteri Malaysia. Demokrasi yang pro-Islam ya. Kita tahu Anwar Ibrahim perjuangannya sangat luar biasa. Keluar masuk penjara juga itu sebelum menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia. Tapi alhamdulillah Anwar Ibrahim itu memang gigih berjuang sampai cita-citanya terwujud dan sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Nah, kita tahu di Perlis ini sebagaimana yang saya katakan bagian dari negara di Malaysia yang disebut dengan negeri Perlis. Jadi secara otonom bisa melaksanakan amaliyah mazhab yang ada di situ atau pemahaman Islam yang ada di situ selama dalam ruang lingkup pengamalan sunnah. Kenapa Wahabi begitu ditakuti? Karena yang diamalkan itu Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan pendapat-pendapat ya, Quran dan As-Sunnah. Tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, biasanya tidak diamalkan oleh mereka yang dituduh Wahabi itu. Nah, padahal mereka ini adalah pengabdi Sunnah, pengamal Sunnah. Tapi kemudian menjadi sasaran fitnah luar biasa dari berbagai penjuru di Malaysia. Jadi Malaysia sekarang digoncang karena memang Idrus Ramli juga pernah ke sana ya, Malaysia itu ada. Tapi insya Allah kalau berhadapan dengan Perlis tidak akan berani dia. Karena apa? Kita tahu di Perlis ini orangnya hebat-hebat. Mungkin nantinya bakalan marah-marah itu kalau berhadapan dengan ulama-ulama Perlis. Nggak sanggup ya. Kita tahu saja dulu pada waktu perdebatan di Batam antara Idrus Ramli dan Ustadz Firanda, Kok Zainal Abidin dan juga Kiai Haji Tobari. Pada waktu itu saya kenal baik dengan Kiai Haji Tobari, pernah bertemu di Majelis Ulama Indonesia ya. Sama-sama dapat sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Saya juga dapat sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa kalau dicermati peristiwa yang terjadi di Malaysia ini, karena menyangkut kebesaran manhaj salaf di Malaysia, sehingga di fitnah membenci surat Yasin katanya, membenci ini, berbagai macam tuduhan dilemparkan kepada manhaj salaf yang kebetulan dilindungi oleh orang-orang berpengetahuan sangat tinggi di Malaysia, yang sampai sekarang kalau tingkat kualitas tidak ada yang menandingi itu manhaj salaf di negeri Perlis ya. Karena seluruh ulama-ulama biasanya jika berhadapan dengan manhaj salaf di Malaysia ini tidak normal jalannya itu ya. Dari mereka-mereka yang ngaku aswaja biasanya membabi buta, tidak normal gitu. Nanti saya tampilkan itu tokoh-tokoh yang tidak normal Malaysia ini.
Karena saya itu semua ya, Indonesia dan Malaysia saya ngikuti itu. Dari ulama-ulama, pernyataan ulama-ulama Malaysia, pernyataan ulama-ulama Indonesia. Baik yang ada di manhaj salaf ataupun di luar manhaj salaf. Atau mereka yang berada dalam barisan aswaja itu. Ya kita sebut saja aswaja, jangan ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja. Itu saja barangkali dari saya, sekedar laporan mengenai peristiwa operasi anti Wahabi ini sampai ke negeri jiran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.